Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan semangat, kita doakan yang kelas 12. Kalau dia kelas 12, Allah mudahkan nanti untuk mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik, amin. Kalau yang kelas 11, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk nanti naik ke kelas 12. Begitu juga yang kelas 10. Kalau dia menjawab salam dengan semangat, dengan lillahi ta'ala, Allah mudahkan dia untuk naik ke kelas 11 nanti insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustadz mulai, kita ada game. Siap ya? Siap ya? Siapa yang masih ingat game dulu kalau Ustadz masih kecil, di masa Ustadz, mungkin Ustadz Siddiq, Ustadz Sukardi juga, ada game yang namanya Gagaruda. Pasang berapa? Masing-masing misalnya pasang 3 jarinya, pasang 2 jarinya. Kemudian kita akan menyebutkan A, B, C, D, E, F, G. Kita sepakati dulu, kalau G misalnya hewan, G gajah, G gagak, terus apa lagi? Macam-macam ya. Oke, coba kita tes. Duduk berpasangan dua-dua. Sebelum kita mulai materinya, ayo. Yang lebih boleh. Yang mana? Gini ya saya. Ayo. Duduk berpasangan, silakan. Berhadapan. Kelas 10, 11, 12, silakan. Oke, belum mulai. Oke, siap. Oke, sudah berhadapan semua? Kita tentukan A, B, C pasang berapa? Gagaruda pasang berapa? Kita tentukan nama buah. Nama apa? Nama buah. Oke, Ustadz contohkan dengan Ustadz Siddiq. Lihat ya. Oke, Ustadz. Perhatikan. Sini, Ustadz. Tangannya di sini. Gagaruda pasang berapa? A, B, C, D. Buah ya. Buah apa, Ustadz? Delima. Buah duku. Nah, contohnya itu ya. Oke, kita sepakati buah atau hewan? Oke, hewan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Gagaruda pasang berapa? Oke, cukup. Gampang ya. Sekarang kita ubah. Ustadz mau lihat kemampuan hafalan Al-Quran santri Ma'had Rahmaniyah. Kita ubah. Bismillahirrahmanirrahim pasang berapa? Bukan ABC, tapi abata saja ha. Misalnya ha. Ayat apa yang di dalamnya ada huruf H? Siap ya? Ustadz kasih aba-aba. Siap semua? Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, cukup. Ustadz bisa mengambil kesimpulan bahwa santri-santri Rahmaniyah hafalannya jos. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sekarang perhatikan Ustadz. Yang mana ya? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qal. Alhamdulillahilladzi qal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahilladzi qal wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kita ta'zimi bersama para masyayikh kita, para guru kita, para asatidz kita yang hari ini sempat hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah selalu meridai beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan adik-adik santri Ma'had Rahmaniyah yang insya Allah menjadi calon pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Taib, sore ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan penentuan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan penentuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Apa arti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam? Kita minta yang ngantuk untuk menjawab. Oke Ustadz, tolong dipilih Ustadz. Tolong dipilih Ustadz. Tolong dipilih Ustadz, bawa ke depan Ustadz yang ngantuk Ustadz. Maju, silahkan. Silahkan. Yang ngantuk bawa ke depan, kita suruh jawab pertanyaan. Oke. 2 orang nggak apa-apa Ustadz. 2 orang tidak apa-apa. Sini. Pegang mic-nya. Nah. 1 orang lagi Ustadz. Yang ngantuk Ustadz, boleh dari sebelah kanan, boleh dari sebelah kiri, boleh dari tengah, silakan. Ustadz Hilmi bawa ke depan Ustadz. Antar ke depan Ustadz. Nah, silakan.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, mujahid kita ini. Oke, kita dengarkan. Kita mau dengar suara orang yang ngantuk itu seperti apa sih? Siapa namanya? Siapa? Benzema. Betul? Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Benzema menjadi hafiz Quran. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Benzema jadi presiden Indonesia. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Benzema jadi Ustadz Ar-Rahmani. Amin. Oke, Benzema kelas berapa? Kelas berapa? Kok nggak jelas suaranya lain? Kelas 7. Kenapa? Ada kutunya? Oh. Kelas berapa Benzema? Kelas 7. Sudah berapa hafalannya Benzema? Belum. Benzema, Ustaz mau tanya, apa arti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam? Enggak tahu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah turunkan taufik dan hidayah serta ilmunya untuk Benzema. Amin. Baik, sebelahnya. Siapa namanya? Siapa? Rajendra. Kelas berapa Rajendra? Kelas 7. Berapa hafalannya? Masih juz 12. Siap diuji hafalannya? Yang nggak memperhatikan kita suruh maju, kita uji hafalannya. Oke, apa arti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam? Nggak tahu. Masya Allah. Ya Allah, kita doakan Rajendra ya. Rajendra menjadi ahlul ilm. Amin. Semua angkat tangannya, kita doakan. Mudah-mudahan Rajendra menjadi hafidh Quran. Amin. Mudah-mudahan Rajendra menjadi mudir Ma'had Rahmaniyah. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Jangan ngantuk lagi ya. Masya Allah. Barakallah. Baik, apa arti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam? Angkat tangan yang bisa maju. Sini. Enggak apa-apa, maju aja. Siapa yang bisa maju? Oke. Sini. Dari kelas 7 sini. Siapa namanya? Yazid. Faruk. Dari mana Faruk? Dari Bekasi. Berapa hafalannya? 3 juz. Masya Allah. Siap diuji oleh kakak-kakak kelas 12? Belum. Apa artinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Baik, barakallahu fikum. Syukran. Betul ya? Betul. Coba dari kelas 12 yang ahli lughah, yang suaranya paling kenceng tadi dari kelas berapa ya? Apa arti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam? Oke, sekarang Ustadz jelaskan. Kebanyakan para ustadz-ustadz kita mengartikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, yaitu wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Betul? Tapi sedikit sekali dari ustadz kita, kiai kita, syekh kita, guru kita, habib kita yang menjelaskan secara harfiah arti kutiba ala. Arti apa? Kutiba ala. Apa dari kutiba ala? Apa arti dari kutiba ala? Secara harfiahnya, secara lafadznya, kutiba ala itu diartikan telah dituliskan atas kamu. Telah apa? Telah apa? Telah dituliskan atas kamu. Maka adik-adik sekalian,
wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan atas kamu. Para sahabat salafus soleh terdahulu memaknai telah dituliskan banyak sekali dari beliau-beliau yang betul-betul memaknainya secara harfiahnya. Jadi salah satu kesuksesan salafus soleh terdahulu, setiap memasuki bulan suci Ramadan, menuliskan hajat-hajatnya untuk dibacakan di waktu-waktu mustajab ketika masuk bulan suci Ramadan. Atau istilah kita sekarang adalah para salafus soleh terdahulu menulis goal settingnya. Menulis apa? Menulis apa? Menulis goal settingnya. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin misalnya kuliah di UI, kuliah di mana? Kuliah di UI, maka seyogyanya dia menuliskan itu sebelum masuk bulan suci Ramadan, dan ketika di dalam bulan suci Ramadan dia baca terus apa yang dia tulis itu di waktu-waktu mustajab di bulan suci Ramadan. Kalau ada di antara kita nanti adik-adik yang ingin kuliah di Madinah Al-Munawwarah, maka dia sekarang menulis sebelum masuk bulan suci Ramadan, ditulis, ya Allah, aku ingin kuliah di Madinah Al-Munawwarah. Ketika masuk bulan suci Ramadan, maka dia bacakan apa yang dia tulis itu setiap waktu-waktu mustajabnya. Kalau ada di antara kita yang ingin orang tuanya sehat, yang ingin orang tuanya kaya raya, yang ingin orang tuanya berhaji, yang ingin orang tuanya masuk ke dalam surga, maka sebelum bulan suci Ramadan ini dia menuliskan, ya Allah, aku ingin orang tuaku sehat selalu. Masuk bulan suci Ramadan, dia bacakan doa-doa itu di waktu-waktu mustajab. Inilah makna dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Oke, sekarang Ustadz minta semua mulutnya diam, badannya fokus, tuliskan setiap keinginan-keinginannya. Ya Allah, pengen beli HP baru, tulis. Ya Allah, pengen seragam baru, tulis. Ya Allah, pengen liburan sambil umroh, tulis. Ya Allah, pengen kuliah di Unpad, tulis. Ya Allah, pengen kuliah di ITB, tulis. Ya Allah, pengen hafid Quran, tulis. Ya Allah, pengen masuk surga, tulis. Ya Allah, apapun yang kita inginkan, sore hari ini kita akan tulis. Siap? Belum. Ustadz belum suruh tulis. Dan Ustadz akan keliling melihat, dibantu oleh asatiz sekalian, siapa yang tidak menulis dan siapa yang ribut. Kalau yang tidak menulis, yang ribut, kita akan suruh maju ke depan. Siap semua? Siap semua? Kita belum mulai kalau suaranya masih ribut. Belum ya, belum ditulis. Oke. Siap semua? Siap semua? Siap semua? Angkat tangannya semua. Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Letakkan tangannya di sebelah kanan temannya. Ditepuk-tepuk yang kuat, wahai saudaraku. Jangan kuat-kuat, jangan kuat-kuat. Ulangi, wahai saudaraku.
Kita akan menulis goal setting, cita-cita untuk kita doakan, untuk kita sampaikan di bulan suci Ramadan nanti. Gantian sebelahnya, insya Allah siap. Kita akan menulis dan kita akan mendengar cerita dari Ustadz Ulil. Oke, silakan ditulis. Tanpa suara, tanpa suara. Tanpa suara. Dengarkan Ustadz. Ustadz akan lihat satu-satu. Bantu ya Ustadz ya. Kita lihat. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang menulis ingin masuk surga. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang menulis ingin hafiz 30 juz. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang menulis ingin kuliah di Mesir. Amin. Masya Allah. Silakan. Oke, silakan. Tanpa suara, yang menulis tangannya saja. Tanpa suara, silakan. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Silakan ditulis. Sore ini kita nggak banyak materi Ustaz Sukardi, kita banyak praktek saja Ustaz. Insyaallah. Kakak-kakak kelas 12 adalah kakak-kakak calon penerus generasi Islam. Ustadz tahu kakak-kakak 12 itu sebenarnya hatinya paling gundah gulana, hatinya paling khawatir. Karena kelas 12 biasanya memikirkan, saya kuliah di mana ya? Saya akan kemana ya? Bisa nggak saya ke Madinah? Bisa nggak saya ke Mesir? Bisa nggak saya ke PTN? Bisa nggak saya ke universitas-universitas? Oleh karena itu kakak-kakak kelas 12 khususnya, tulislah keinginan-keinginan yang antum inginkan, dibaca ketika di waktu-waktu Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Ustadz doakan antum khususnya yang hari ini kelas 12 ya, Allah mudahkan untuk mencapai keinginan-keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Coba takbir dulu kelas 12 saja. Allahu Akbar. Kepalkan tangannya. Allahu Akbar. Ini yang kelas 12 ini yang masih bingung, kemana saya kuliah, kemana. Jangan bingung ikhwan. Ustadz doakan, tulis. Baik, sudah. Sekarang pastikan, perhatikan Ustadz. Ustadz mau cerita satu lagi. Cerita ini cerita nyata Ustadz alami sendiri. Dan ini berkah dari Al-Quran. Berkah apa? Berkah dari Al-Quran. Oke, perhatikan Ustadz. Silakan. Oke, sudah? Sudah semua?
Sebelum Ustadz bercerita, ikuti Ustadz ngajinya. Oke. Semua ikuti Ustadz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dia seperti shotnya seperti zai dan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 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 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik adik-adik sekalian, betapa pentingnya sebelum masuk bulan suci Ramadan ditulis semua keinginan-keinginan kita. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan penetapan segala keinginan-keinginan kita. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang semua doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayat setelahnya adalah ayyaman ma'dudat. Ayat setelahnya adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan ayat setelahnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Semua itu ada rangkaiannya, yang mana setiap rangkaiannya itu saling berkaitan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz ingin menekankan kepada adik-adik semua, pastikan ditulis semua keinginan-keinginannya, semua hajat-hajatnya, dan dibacakan di saat-saat mustajab di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Coba ikuti Ustaz. Kita baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kita ulangi. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi bulan Ramadan, bulan puasa dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa, Bang? Tidak bisa dipisahkan. Kalau ada puasa identik dengan Al-Quran. Orang yang rajin puasa biasanya dia rajin juga interaksinya dengan Al-Quran. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi sekali lagi. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat. Coba siapa yang sudah hafal as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Oke, yang sudah hafal maju. 2 jeruk, 1 jeruk. Silakan maju. Silakan yang sudah hafal as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yang sudah hafal dapat 1 jeruk, silakan. Masya Allah, Ustaz Topan mau maju. Masya Allah. Baik, bukan. Siapa yang sudah hafal? Silakan. 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 Oke, silakan. Siapa yang sudah hafal? Masya Allah, Masya Allah. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah.
Kita tambah hadiahnya 2 jeruk. Yuk kita ulangi lagi. Pejamkan mata semuanya. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Silakan yang sudah hafal, maju. Pegang dulu ya. Kalau hafal kita kasih. Kalau belum hafal berarti kita balikkan lagi. Siap? Silakan kelas 12. Ada agenda dengan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Fahmi. Silakan. Baca yang kuat. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat adik-adik. Masya Allah. Takbirnya enggak semangatnya. Takbir. Takbir. Lihat adik-adik. 2045. 2000 berapa? 2000 berapa? 2045. Ada yang tahu apa yang terjadi dengan 2045? Oke, dengarkan Ustaz. 2000 berapa? 2045 berapa? 2045. Ikuti. Indonesia memiliki target menjadi negara maju. Lihat, perhatikan. Kalau santri-santri Rahmaniyah mulai dari sekarang tidak fokus, tidak serius, tidak semangat, maka 2045 santri-santri Rahmaniyah akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Siapa yang akan menjadi orang maju? Anak-anak seusia antum yang sekolahnya di Xaverius. Sekolahnya di mana? Yang sekolahnya di sekolah penabur. Sekolah mana? Sekolah yang sekolahnya di sekolah Katolik. Di mana? Yang sekolahnya di sekolah Protestan. Sekolah mana? Perhatikan. Maka santri-santri Rahmaniyah tahun 2045 adalah santri-santri yang megang kendali Indonesia. Siap? Maka orang-orangnya harus cerdas. Seperti siapa namanya? Siapa? Amsyar. Oke, Amsyar. Ulangi sekali lagi Amsyar. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ulangi, yang lain ikuti. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Masya Allah. Berhak 2 jeruk? Berhak 2 jeruk? Silakan. Barakallahu. Lihat, perhatikan adik-adik. Kalau adik-adik masih santai-santai, kalau adik-adik tidak fokus, kalau adik-adik tidak sabar, 2045 kita akan kalah dengan orang-orang Nasrani. Siap mengalahkan orang Nasrani? Siap? Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fokus. Baik. Al-Quran dan puasa tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yaqulus siyam. Ikuti. Yaqulus siyam. Ayyu rabbin. Ikuti tangan Ustaz. Ayyu rabbin. Mana'tuhun nahara. Mana'tuhun nahara. Bisyahawati. Bisyahawati. Watta'ami. Wasyarabi. Fasyafi'ni fihi. Ustaz ulangi, kita ikuti. Yaqulus siyam.
ayyu rabbin mana'tuhun nahara bisyahawati wat ta'ami wasyarabi fasyafi'ni fihi. Lihat Ustaz, nanti datang di hari kiamat, di hari akhir, puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dan dia datang kepada Allah, ya Allah, ikuti, ya Allah, ini si fulan, waktu di dunia aku melarangnya di siang hari untuk mengikuti syahwatnya, untuk makan dan minum. Maka ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa. Siapa yang minta izin diberikan syafaat? Puasa. Puasa. Yang kedua, yaqulul Qur'an. Yaqulul Qur'an. Ya Allah, semoga adik-adik yang mengikuti masuk ke dalam surga, amin. Semoga adik-adik yang mengikuti Ustadz Ulil hafidh Quran 30 juz, amin. Semoga adik-adik yang mengikuti Ustadz Ulil bisa kuliah ke Madinah Al-Munawwarah, amin. Bisa kuliah ke Mesir, amin. Bisa menjadi anak yang soleh, amin. Yaqulul Quran. Yaqulul Quran. Lebih kuat, yaqulul Quran. Lebih kuat lagi, yaqulul Quran. Ayyu rabbin, ayyu rabbin mana'tuhul laila, mana'tuhul laila bin naumi liqira'atil Quran fasyafi'ni fihi, fasyafi'ni fihi, fasyafi'ni fihi. Berkata Al-Quran yang kuat, berkata Al-Quran, ya Allah, ya Allah, aku telah melarang si fulan untuk banyak tidur di malam harinya karena membacaku. Maka izinkan aku ya Allah, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayashfa'an. Angkat tangannya, fayashfa'an. Fayashfa'an. Belum ada yang belum angkat tangan. Angkat tangannya, fayashfa'an. Fayashfa'an. Pilih nomor 2. Ulangi, fayashfa'an. Maka kedua-duanya Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Orang yang berpuasa dan berinteraksi dengan Al-Qur'an, orang yang berpuasa dan interaksi dengan Al-Qur'an. Maka adik-adik sekalian, Ustadz mengajak adik-adik sekalian, di bulan suci Ramadan ini perbanyak targetnya untuk menambah hafalan. Ikuti Ustadz, perbanyak targetnya untuk menambah hafalan.
Ada anak kecil namanya Naja. Siapa namanya? Siapa namanya? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ada kelebihan yang Allah berikan. Jalan tidak bisa. Jalan apa? Membaca tidak bisa, menulis juga tidak bisa. Tapi Allah izinkan untuk hafal 30 juz mutqin. Coba siapa yang mau kakinya tidak bisa jalan, angkat tangan. Kayaknya yang tidak memperhatikan Ustadz, kayaknya dia pengen tidak bisa jalan. Coba nanti kita lihat keluar dari masjid ini, kalau ada yang tidak bisa jalan, berarti tidak memperhatikan Ustadz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tunggu kakinya tidak bisa jalan baru menghafal Al-Quran. Ustadz dulu punya guru namanya Ustadz Awaluddin almarhum. Ustadz Awaluddin itu dahsyat luar biasa. Beliau hafidh Quran 30 juz. Tapi apa? Tapi Allah berikan keistimewaan kepada beliau. Beliau tidak bisa melihat, buta. Beliau menghafal Al-Quran dari mana? Beliau menghafal Al-Quran dari kaset. Dari apa? Dari kaset. Dulu, zaman-zaman dulu itu tidak ada TV, tidak ada MP3, adanya tape recorder. Kemudian ada kaset rekaman 30 juz. Beliau dengarkan setiap hari, ambil satu kaset juz 30. Beliau dengarkan juz 30 itu selama 1 bulan. Selama berapa? Selama 1 bulan. Jadi beliau hanya mengandalkan indera pendengarannya saja. Jadi setiap hari makan, minum, sholat, berdoa, ke toilet, tidur, setelebihnya beliau menghafal Al-Quran lewat kaset, disetelkan. Start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat, beliau 30 hari bisa menghafal 1 juz, dan selesai 30 juz itu 30 bulan. 30 bulan berarti berapa tahun? Berapa? Lebih kurang 3 tahun tanpa melihat. Tanpa apa? Tanpa melihat. Ada nggak di sini yang nggak bisa melihat? Mau menunggu tidak melihat dulu baru menghafal Al-Quran? Mau? Mau tidak melihat baru menghafal Al-Quran? Ustadz Awaluddin, dahsyatnya apa adik-adik? Ustadz Awaluddin tuh kalau imam, Ustadz contohkan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Contoh beliau baca akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna. Salah di sana. Beliau nggak mau dikasih tahu. Nggak mau apa? Nggak mau dikasih tahu. Yang belakang ngasih tahu. Lanjutannya apa tadi? Yang benar? Rabbana wala tuhammilna. Betul nggak? Rabbana wala tahmil. Lanjutannya betul. Alaina isra. Jadi dikasih tahu di belakang. Rabbana, beliau baca Rabbana wala tuhammilna, Rabbana wala tahmil alaina. Marah beliau, Rabbana wala tuhammilna, Rabbana wala tahmil
alaina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal. Enggak mau dikasih tahu. Enggak mau apa? Enggak mau dikasih tahu. Jadi kalau salah, yang di belakang itu sudah hafal, sudah paham. Oh, ini enggak mau dikasih tahu. Beliau nanti ketika salah merasa sendiri, sadar sendiri, nyasar kemana? Kayak Google Map nyasar kan? Jadi beliau nggak mau dikasih tahu. Salah di sana, misalnya salah ayat apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayrun ababil. Nggak mau dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Tayran, saking apa? Saking kuatnya hafalan beliau itu. Beliau itu kalau masuk di masjid seperti ini, duduk lagi murajaah seperti ini, ada yang masuk dari pintu itu, dari suara kakinya saja beliau sudah tahu. Beliau lagi murajaah, bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadziru lan. Masuk satu. Ulil absar ya? Langsung nebak gitu. Ulil absar ya? Iya Ustaz. Jadi suara kakinya saja beliau paham. Karena apa? Karena Allah beri keistimewaan bagi beliau. Allah cabut penglihatan beliau, ya. Allah istimewakan pendengaran beliau. Kita semua yang ada di sini, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kita maksimalkan. Kita apa? Kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan seluruh aktivitas Al-Quran. Ditambah hafalannya. Ditambah apa? Ditambah hafalannya. Lihat, Ustadz contohkan bahwa menghafal Al-Quran itu sangat mudah. Ikuti Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Was-saffati saffa. Ulangi. Ulangi. Hafal semua kan? Ya, Al-Quran mudah untuk dihafal. Loh, nggak percaya? Tadi buktinya antum hafal. Betul kan? Sudah hafal sebelumnya. Coba Ustadz kasih contoh lagi. Ya'tadziruna ilaikum. Ayo. Ya'tadziruna ilaikum. Ya'tadziruna ilaikum. Ulangi. Ya'tadziruna ilaikum. Hafal kan? Hafal. Ya Allah, Ustadz kok cuman pendek banget? Ya. Kebanyakan penghafal Al-Quran dia sudah memikirkan, saya hafal 30 juz dalam satu hari. Nggak bisa. Tuluz zaman. Ikuti Ustaz. Tuluz zaman. Tuluz zaman. Tuluz zaman. Zaman waktu yang panjang. Dan Al-Quran Allah sudah menyampaikan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Dan terbukti Ustadz Awaluddin. Ustadz siapa? Tidak bisa membaca tapi bisa hafal Al-Quran. Naja tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berjalan, tapi hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Siapa yang mau hafal Al-Quran setelah penglihatannya diambil oleh Allah? Angkat tangan. Ya kan? Adik-adik sekalian, adik-adik ini di masa keemasan kemampuannya, maka gunakan sebaik-baiknya untuk mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan bimbing. Insya Allah Allah akan arahkan kepada kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai dan Allah rahmati. Taib, tidak banyak yang Ustadz ingin sampaikan, tapi paling tidak dua hal tadi adik-adik sekalian. Yang pertama, tuliskan keinginan-keinginan adik-adik sekalian sebagaimana salafus solih dulu
menuliskan hajat-hajatnya, menuliskan keinginan-keinginannya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua, adik-adik sekalian, Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan. Maka Ustadz menyarankan kepada adik-adik sekalian, maksimalkan bulan suci Ramadannya dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Baik, yang terakhir, Ustadz mau menguji adik-adik sekalian. Siapa yang betul-betul ingin dekat dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan, siapa yang tidak. Oke? Coba ikuti Ustadz sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Angkat tangannya. Ya Allah, ya Allah, ya Aziz, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Ghaffar, di dalam masjidmu yang mulia ini ya Allah, di dalam masjidmu yang mulia ini ya Allah, berkumpul generasi-generasi muda Al-Quran ya Allah. Berkumpul generasi-generasi muda Al-Quran. Mereka inilah ya Allah, yang benar-benar akan melanjutkan estafet perjuangan Nabi-Mu. Naungilah mereka dengan Al-Quran ya Allah. Bimbinglah mereka dengan Al-Quran ya Allah. Berikan taufik irsyad-Mu ya Allah melalui Al-Quran. Jadikan mereka penghuni syurga melalui Al-Quran ya Allah. Jadikan mereka penerus perjuangan Ma'had Rahmaniyah ya Allah. Jadikan mereka pelipur lara bagi kedua orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Latif, Ya Mannan. Jadikan mereka ya Allah Hafizul Quran ya Allah, yang mutqin ya Allah, yang faham maknanya ya Allah, yang mampu mengamalkan maknanya ya Allah. Bukakan pintu ilmu-Mu ya Allah. Bukakan pintu rahmat-Mu ya Allah. Jadikan mereka penghuni syurga yang memenuhi syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, tahun 2013 Allah mulai realisasikan apa-apa yang Ustadz pernah tuliskan. Dulu Ustadz tinggal di mihrab masjid. Kalau Ustadz Siddiq, Ustadz Sukardi dan para asatidz sekalian biasa tinggal di mihrab masjid. Jadi penghuni masjid, jadi marbot masjid, jadi muadzin masjid, dan disitulah letak keberkahannya. Suatu ketika ada Ustadz yang mendatangi anak. Kata Ustadz, akhi, apa keinginan antum akhi? Ana sampaikan, Ustadz keinginan ana begini. Baik akhi, kalau akhi menginginkan sesuatu yang banyak, tuliskan. Setelah ditulis, tempelkan di pintu lemari kamu. Tempelkan di pintu lemari antum. Setiap antum buka pintu lemari, antum akan melihat, antum akan terus memandang keinginan-keinginan antum itu, dan antum akan terus berharap mudah-mudahan apa yang tertempel di tulisan itu Allah ijabah. Ada 12 yang Ustadz tulis saat itu ikhwan.
Dan sampai detik ini alhamdulillah ke-12-nya itu sudah Allah realisasikan. Apa salah satunya? Salah satunya ingin ke tanah suci setiap tahunnya. Dari 2013 sampai sekarang 2023 Allah izinkan anak untuk mengunjungi Al-Haramain. Al-Haramain. Ini dahsyatnya kutiba, dan ternyata berdasarkan hasil penelitian orang-orang Islam itu, ingat ini untuk kita semua, untuk ustadz, asatizah sekalian, antum sebagai santri-santri penerus agama ini, orang Islam itu ya tidak suka membaca kitab sucinya. Ini yang bilang siapa? Orang Yahudi. Orang Islam itu nggak suka membaca kitab sucinya. Apa kitab suci orang Islam? Al-Quran. Ketika dia membaca, ada yang membaca tapi dia tidak faham. Ada orang Islam membaca kitab sucinya dan dia faham. Ketika dia faham, tidak mau mengamalkannya. Ini orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tenang-tenang saja, nggak takut dengan orang Islam sampai sekarang. Kalau orang Islam sudah mencintai Al-Quran, dia mencintai membacanya, dia mencintai memahaminya. Lihat, siapa yang pertama kali menemukan konsep pesawat terbang? Coba angkat tangan. Siapa? Siapa? Sudah pernah dipelajari belum di ilmu IPA-nya ini? Siapa? Wright bersaudara, betul. Wright bersaudara, betul. Salah. Kalau orang Islam sudah mau membaca Al-Quran, maka dia akan mengeluarkan keilmuan, karya yang sangat besar. Siapa yang menemukan konsep penerbangan? Abbas bin Firnas. Dia membaca surat Al-Mulk. Apa bunyi ayatnya? Awalam yarau ila tayri fawqahum wayakbit. Tidakkah kamu lihat burung yang dia mengepakkan kedua sayapnya? Abbas bin Firnas melihat itu, dia dicoba dibuat di sini kayu, kemudian dilapisi dengan kain, dikepak-kepakan, sekali kepak dia nggak bisa terbang, sekali kepak nggak bisa terbang, sekali kepak, sampai beberapa kali. Puncak penelitiannya dia bisa terbang 20 meter dengan sayap itu, dan itu dituliskan. Umat Islam ini tidak suka menulis, tidak suka membaca, termasuk juga menulis cita-citanya. Coba koreksi sekarang. Berdasarkan penelitian juga oleh pakar pendidikan, banyak sekali orang-orang Islam itu, khususnya guru-gurunya kayak ustadz ini, yang tidak punya meja belajar sendiri di kamarnya. Ini penelitian betul. Ini penelitian, tidak punya meja belajar sendiri di kamarnya, di rumahnya. Dan yang paling buruk lagi adalah orang Islam itu tidak pernah menuliskan apa-apa yang dia ingin kerjakan. Antum santri-santri sekalian, orang Yahudi itu anak-anak kecilnya sudah biasa membuat jadwal. Saya bangunnya jam berapa, saya mandinya jam berapa, saya ngajinya jam berapa, saya pakai bajunya jam berapa, teratur. Teratur. Jadi kita yang di pesantren kan sudah dibuat jadwalnya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Tulis jadwal kita, ditempel di lemari pakaian kita, dan di situ juga ditulis apa-apa keinginan kita. Merealisasikan makna dari kutiba alaikumus siap. Allahu Akbar. Terakhir, kalau kita ingin sukses, tulis apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita tulis. Ulangi. Tulis yang kita kerjakan, kerjakan yang kita
Ulangi. Yang kuat. Lebih kuat lagi. Ini konsep ISO, International Standard Organization atau standar operation. Jadi orang-orang sekarang semua sudah biasa menuliskan, saya mau apa, saya ingin apa, saya sudah mengerjakan apa. Karena apa? Karena biasanya kita mendapatkan ide, betul nggak Ustaz? Betul nggak Ustaz Sukardi? Kita biasanya punya ide yang sangat luar biasa, tapi karena tidak kita tulis, melayang. Jadi ide itu seperti ilham. Seperti apa? Ilham itu hanya bertahan 5 detik. Kalau kita tidak tuliskan, maka dia akan hilang. Dan ini konsep Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam. Apa? Ikuti. Qalam. Qalamun. Qalamun. Pena ini harus tetap ada dalam diri kita. Apa yang kita kerjakan kita tulis, apa yang kita inginkan kita tulis. Wallahu a'lam bishawab. Inti dari pertemuan kita pada hari ini adalah tulis keinginan kita sebelum masuk bulan suci Ramadan dan bacakan di waktu-waktu mustajab ketika bulan suci Ramadan. Kapan? Ketika berbuka, setelah tarawih, ketika qiyamul lail, di waktu Lailatul Qadar, di waktu syuruk, tuliskan. Ustadz juga demikian, Ustadz Siddiq juga demikian, Ustadz Sukardi juga demikian. Semua antum tuliskan apapun keinginan antum. Karena ini makna dari kutiba. Makna dari apa? Salah satu makna dari kutiba. Yang kedua, muliakan bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz tidak bisa menyampaikan lebih panjang. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada waktu khusus kepada para asatiz juga. Mudah-mudahan kita ada waktu khusus nanti kita lebih dalam mendalami Al-Quran insyaallah. Santri-santri juga demikian. Sebelum Ustaz tutup, kita takbir bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Na'tazirukum min kulli akhta'. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.